Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, hari ini kita ada kedatangan konsumen dua F1 ZR semua teman-teman. Yang ini tahun tua, kita mau nge-restore mesinnya. Katanya pengen di standarin, mesinnya standaran aja, cuma pengen fit katanya. Dibagusin dulu di bagian mesin, setelah itu ini kaki-kaki semua mau diperbaiki lagi sama orangnya, dan itu adalah di next ya teman-teman. Kita coba dulu hidupin, dan yang ini juga teman-teman, yang ini bunyinya udah parah banget. Ini bunyi kletek-kletek di bagian depan mesin sama tengah ya. Nah ini kita sekaligus bongkar dua F1 ZR ya teman-teman. Untuk yang ini kita nyalain dulu teman-teman, jangan lupa tombol merah, subscribe, share, mantap. Nah ini bunyinya ada sedikit di bagian kopling sama depannya. Yang ini cukup halus teman-teman, cuma nanti orangnya pengen dilihat karena ini kan baru beli. Ini baru beli teman-teman, jadi kita mau ngeliat ini OS berapa sama dicek daleman mesinnya. Kalau yang udah agak nggak enak atau udah nggak bagus nanti kita ganti ya teman-teman. Pokoknya pengen mesinnya di pit lagi teman-teman. Oke, untuk yang ini lanjut ke F1 ZR yang biru ini teman-teman. Ini suaranya kasar banget. Ini lebih kasar dari yang kuning ya. Nah, kedengeran teman-teman suaranya seperti ini. Ini bunyi piston. Ini piston yang udah longgar teman-teman di sini. Ini bunyinya di area depan di bagian box silinder. Nanti kita copot dulu bagian depannya. Dan kita cek di bagian tengahnya ya, karena kata orangnya sih getar teman-teman. Oke, saksikan terus videonya teman-teman. Kita mau ngebongkar dulu ini, sekaligus kita bongkar dua aja ya. Nah ini teman-teman, udah kita bongkar ya, bagian depan udah kita bongkar dan bagian blok kopling teman-teman. Nah di sini kita lihat di bagian piston ini udah baret teman-teman. Nah ini baret, terus pistonnya udah dibolongin ya. Nggak tahu tujuannya untuk apa, mungkin ini untuk pelumasan oli samping atau apa, nggak tahu. Justru ini menimbulkan berisik ya teman-teman, karena kalau mau bikin jalur oli samping harusnya nggak sampai bolong kayak gini. Jadi kita dilubangin di sini, nggak sampai bolong tembus ya, cuma dibikin coakan. Nah itu juga tujuannya teman-teman, yang dibikin alur oli di sini dibikin coakan ya, bikin coakan seperti bolong cuma nggak tembus. Tujuannya untuk menjebak oli samping, yang agar si piston dapat terlumasi ya ketika TMB naik lagi ke TMA. Jadi oli samping terjebak di dinding piston ini teman-teman. Cuma kalau ini malah dia balik lagi ke sini ya, kurang pelumasan. Ini modelnya model RXS, mungkin R-King ya. Kalau R-King kan dua di sini. Cuma itu emang tujuannya seperti itu, karena dari lubang inletnya juga udah beda teman-teman. Kalau ini udah salah menurut saya ini sih. Kalau menurut teman-teman benar ya silahkan. Dan ini kalau menurut saya ini udah salah teman-teman. Kalau mau juga ini nggak sampai tembus, jadi dicoakin ya teman-teman di sini. Cuma itu juga untuk tujuan tertentu seperti race atau motornya butuh
kecepatan tinggi terus ya teman-teman, seperti race atau drag gitu. Itu biasanya dimodifikasi di bagian piston teman-teman. Ini oversize-nya 100, oversize 100. Dan untuk boringnya juga alhamdulillah masih ori, belum di OB teman-teman. Cuma ini udah kena porting, dan portingannya seperti ini ya. Portingannya seperti ini teman-teman. Ini aliran bahan bakarnya nggak tahu gimana, nanti kita coba pakai mediasi air ya, mediatornya air. Dan untuk lubang buangnya juga udah digedein teman-teman. Nah, untuk tipe lubang buangnya seperti ini. Untuk blok mungkin tanggung karena bahwa kemarin sih kata orangnya standaran aja teman-teman. Cuma bloknya udah nanggung kena porting dan harus mesti dirapiin lagi nih teman-teman. Kalau nggak dirapiin ya nggak tahu ini bakalan ngempos ya teman-teman, karena udah nanggung banget ini kalau nggak dibenerin. Untuk bagian headnya juga ini udah kena squeeze dan papas ya. Ini kubahnya udah terlalu lebar teman-teman ya. Mudah-mudahan ini juga bisa dibikin lagi ya, dibenerin. Dan untuk yang lainnya, untuk bagian kopling cuma di bagian tutupnya ini kena, tutupnya habis ya. Tutup rumah pernya ini habis kemakan. Bisa teman-teman lihat ini ada spasi atau nut ya, ini udah habis kemakan. Terus untuk rumahnya ini udah ada speleng teman-teman. Kalau kampasnya masih bagus, cuma ini spelengnya terlalu banyak. Mungkin ini nanti diakalinya pakai kampas FR aja, biar dilebarinya dikit, biar nanti ngepas lagi teman-teman. Kampas FR kata orangnya kemarin kan selip. Nah, karena ininya habis ya teman-teman, tutup rumah pernya, rumah kampas ini habis kemakan. Nanti ini kita bubut lagi, diratain. Untuk bagian dalamnya juga ini kita lihat. Nah, ini habis ya, ini udah ada nut habis. Makanya walaupun kampas baru pasti ada selip ya, karena pernya juga standar. Dan ini pernya pada bengkok teman-teman, kita lihat. Nah, ini pernya bengkok ya. Nah, ini pernya pada miring teman-teman. Jadi sekalian aja pakai per kopling smash, kampasnya kampas FR, sama nanti nih kita bubut ulang ya, diratain teman-teman. Oke, untuk bagian tengah mesin kita bahas lagi. Nah, ini untuk seal-sealnya pada bocor. Terus di sini teman-teman, untuk stang, ini stang masih lumayan bagus, masih bagus teman-teman. Cuma ini bagian quick asnya goyang. Ini bagian lahar quick asnya kena ya. Kita lihat. Ntar kita pasin dulu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini magnetnya goyang ya. Ini bagian magnet goyang, asnya goyang. Kemungkinan bisa dari lahar quick asnya yang kena ya, karena ini gemuruh teman-teman. Nanti kita berarti bongkar semuanya teman-teman. Kita bongkar semua, dibelah mesinnya. Udah ketahuan. Untuk yang F1 JTR ini yang kuning ketahuan penyakitnya. Tinggal kita belah aja di bagian tengah teman-teman. Kemungkinan lahar quick asnya sama center quick as, karena bagian magnetnya ngegol ya. Untuk seal-seal juga nanti kita ganti dan cek membran. Oke, segitu dulu. Nanti kita lanjut ke yang biru teman-teman. Yang biru ini lumayan parah juga.
nanti kita bongkar aja ya teman-teman. A few moments later. Nah oke teman-teman, ini udah kita bongkar semuanya. Dan ini lahar krikas teman-teman. Ini udah parah ya. Tinggal yang satunya. Nah yang ini kita lihat dulu teman-teman. Di sini bagian kopling. Ini bagian koplingnya agak sedikit goblak. Nah, kita lihat di gigi primer teman-teman. Ini udah ada spasi ya. Karet kopling juga di sini udah kena. Nah, ini gigi kopling, gigi primer. Gigi primer kena sama karet kopling teman-teman. Nah untuk bagian bloknya, ini bloknya oversize 50. Nah ini oversize 50, cuma kita lihat bagian ring sehernya teman-teman. Ini ringnya di sini masuk, ini keluar ya. Nah dia cekah teman-teman, mekar ya. Ini udah nggak bulat teman-teman, ring sehernya dia keluar gini ya. Ini makanya berisik teman-teman. Ini pistonnya berisik. Bagian piston bagian atas, bagian inlet ya teman-teman, ini udah dipotong. Nah ini bloknya udah portingan. Udah portingan teman-teman, udah gede banget ya. Ring piston ini nyangkut di lubang buang teman-teman. Di lubang buang ini terlalu lebar. Ini oversize 50 ya. Ini terlalu lebar, makanya ini bagian bawah. Nah ini bagian bawah ini dia kejepit ke sini ya teman-teman. Ini kejepit ke sini bagian bawah. Jadi dia pas masuk ini teman-teman, pas masuk. Nah, pas gini dia nyangkut di lubang buang teman-teman. Jadi ini mekar keluar ya. Ini udah parah banget ini. Kita lihat, coba dimasukin dulu ya. Kita coba. Nah, kalau terlalu lebar teman-teman, ini dia nyangkut di sini ya. Kalau terlalu lebar lubang buang ini nyangkut di antara ujung dari lubang buang. Nah, dia nyangkut di sini. Makanya ring piston cepat habis teman-teman. Dan ini teman-teman, ini boringannya juga udah gentong ya. Kalau teman-teman lihat di sini, kita perjelas di sini teman-teman. Nah, ini ada celah udara ya. Jadi ini ringnya nggak rata sama boringnya ya teman-teman. Jadi ini harus naik oversize. Ini bagusnya ke 100. Nanti saya ukur dulu di bagian lebar lubang buangnya ya. Karena amannya itu 70% dari diameter piston teman-teman, lubang buangnya. Lebarnya ya.
kita naik OS aja. Sama ini boringnya gentong teman-teman, cekong ya. Ini boringnya udah cekong. Kita lihat dari ring pistonnya. Ini ring pistonnya lebarnya udah beda ya. Kita lihat. Ini udah enggak bulat ya, ini agak-agak lonjong teman-teman. Jadi kemungkinan boringnya cekong atau gentong ya. Tuh. Jarak gapnya juga udah beda teman-teman. Harusnya sama ya kayak gini, ini malah lebar. Nah oke, untuk yang lainnya kampas kopling sama gigi primer, karet kopling ya. Nanti saya konfirmasi dulu ke orangnya mau pakai apa kampasnya, apakah mau pakai FR sama FR kopling smash atau gimana. Dan untuk yang lainnya, untuk stang masih aman, cuma lahar krikas ada bunyi gemuruh sedikit ya, jadi kita bongkar semua belah sama ganti bearing krikas. Untuk bloknya sama, hampir sama penyakit sama yang kuning. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.